Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'a millatah, amma ba'd. Fala hawla wa la quwwata illa billah. Anak-anakku semuanya, kelas 7 B yang saya cintai dan yang saya banggakan, gimana kabarnya? Sehat-sehat kan? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kepada kita semuanya, memberikan kesehatan kepada kita dan keluarga kita semuanya, sehat kabeh. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita semuanya untuk beribadah kepada Allah, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan-kemudahan kepada orang tua kita untuk mencari rezeki, bekal kita untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang kami cintai, untuk khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah salah satu sahabatnya Kanjeng Nabi yang punya perawakan tinggi besar. Beliau tegap badannya, tegas bicaranya, dan punya kewibawaan yang sangat besar. Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, pada masa mudanya dan sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab adalah seorang yang sangat marah, sangat keras. Bisa dikatakan Umar bin Khattab itu sebelum masuk Islam adalah seorang preman. Dan dia termasuk orang yang selalu mengikuti adat istiadat daripada orang Arab. Di antaranya sebagaimana malu ketika punya anak perempuan. Umar bin Khattab sebelum masuk Islam punya anak perempuan, malu. Bahkan Umar bin Khattab pernah mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Dan juga Umar bin Khattab ini sering berkelahi. Jadi sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab itu memang preman, tukang gelut. Bahkan bisa dikatakan preman kayak menangan lek gelut niku. Karena apa? Punya perawakan tinggi besar. Karena keganasannya, Umar bin Khattab dijuluki dengan singa gurun pasir pada waktu sebelum masuk Islam. Dan Umar bin Khattab sebelum masuk Islam itu sangat benci sekali dengan Islam. Bahkan punya keinginan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW pada waktu itu. Pernah mencari Nabi Muhammad untuk dibunuh, itu pernah. Kenapa? Ya itu tadi. Karena Umar bin Khattab pada waktu belum dapat hidayah, itu beliau adalah preman yang ganas. Suatu ketika Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, yaitu ingin mencari Nabi untuk dibunuh. Ketika di tengah jalan dia bertemu dengan seseorang, lalu orang tadi itu berkata, "Hei Umar, mau kemana kamu?" Lalu Umar tadi itu menjawab, "Saya mau mencari Muhammad, mau saya bunuh." "Kenapa mau bunuh Muhammad kamu? Wong adik kamu saja yang bernama Fatimah." Jadi adiknya Umar bin Khattab itu namanya Fatimah. Namanya sama dengan putrinya Kanjeng Nabi. Dia diberitahu oleh orang yang di jalan tadi,
Kenapa mau membunuh Muhammad? Wong adikmu sendiri saja sekarang ini masuk Islam. Ya, perempuanmu yang bernama Fatimah. Mendengar kabar seperti itu, waduh, marah Umar bin Khattab itu. Dia langsung mencari adiknya, menuju ke rumah adiknya. Dobrak rumahnya. Pada waktu itu kalau nggak salah, adiknya sedang membaca Al-Quran, lembaran Al-Quran gitu ya, lembaran Al-Quran bersama dengan suaminya. Mendengar Umar datang, mendobrak pintu, suami daripada adiknya, suami daripada Fatimah tadi itu langsung lari ke dalam kamar. Umar marah-marah, kenapa kamu kok baca itu? Baca tulisan itu, baca apa itu? Umar marah-marah seperti itu. Lalu bukunya, lembaran kertas tadi, lembaran mushaf Al-Quran tadi itu mau diminta oleh Umar bin Khattab. Tapi oleh Fatimah tidak diperbolehkan. Terus Fatimah mengatakan begini, ini boleh kamu ambil kertas ini, wahai kakakku, boleh kamu ambil. Tapi kamu harus mandi dulu. Karena ini kitab ini suci, karena tulisan ini suci. Lalu Umar itu tadi menurut, ya, langsung masuk kamar mandi. Setelahnya mandi selesai, dia mendatangi adiknya tadi untuk meminta lembaran kertas yang tertulis dengan surat Al-Quran, yaitu surat Toha ayat 1 sampai ayat 8. Nah, sebelum disampaikan, diberikan kepada Umar, kertas yang tertulis dengan ayat Al-Quran tadi itu sempat dibaca lagi oleh Fatimah. Surat Toha ayat 1 sampai ayat 8 dibaca oleh Fatimah. Mendengar bacaan tadi, setelahnya Umar mandi, dia bergetar, dia menggigil, pedang yang berada di dalam tangannya, dalam genggamannya itu langsung jatuh, dan dia langsung jatuh, tertekuk lututnya. Mendengar surat Toha ayat 1 sampai ayat 8 dibaca oleh adiknya. Dia luluh lantah, dia bergetar hatinya. Setelahnya begitu, dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kekasarannya tadi itu seolah-olah hilang. Dia lalu bilang kepada adiknya, "Gimana Muhammad? Saya mau mencarinya." Lalu Fatimah bilang, mau kamu apain Muhammad? Enggak, saya itu mau bicara dengan Muhammad. Enggak mau saya apa-apain. Cari sendiri, entah di mana itu Muhammad. Lalu Umar bin Khattab mencari-cari Muhammad. Lalu ketemu di rumah sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu yang bernama sahabat Arqam bin Al-Arqam. Setelahnya sampai di sana, Umar bin Khattab masuk ke dalam rumah itu. Di dalam rumah itu ada beberapa sahabat Nabi, dan juga ada Nabi di situ. Umar langsung mengucapkan ingin masuk Islam. Mendengar kata-kata Umar ingin masuk Islam, sahabat-sahabat Nabi yang berada di sekitar, yang berada di dalam rumah Al-Arqam bin Al-Qam tadi itu berteriak dengan ucapan Alhamdulillah dan ucapan takbir. Karena apa? Karena Umar bin Khattab ini adalah salah satu orang yang dimintakanlah oleh Kanjeng Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan hidayah, agar supaya masuk Islam dan bisa menjaga Islam. Alhamdulillah doanya Kanjeng Nabi dikabulkan, lalu Umar bin Khattab masuk Islam. Mungkin cukup itu yang kita sampaikan, kita pelajari pada pertemuan pertama ini, anak-anakku. Tidak perlu banyak-banyak, kita teruskan dalam pertemuan yang akan datang.
Anak-anakku yang kami cintai, di rumah nggak boleh nakal, di rumah nggak boleh keluyuran kemana-mana, harus tetap ngaji, harus tetap sinau, harus tetap belajar. Jangan sampai ikut-ikut anak-anak yang di luar sana yang kelihatannya nggak genah lah gitu. Kita harus menjaga diri kita agar supaya kita juga sehat walafiat, keluarga kita sehat walafiat, dan juga agar supaya kita tetap belajar dan belajar. Semangat anak-anakku, sukses semuanya. Dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.